Pernahkah kamu membayangkan kalau Pulau Jawa dulunya terbelah dua oleh laut? Di antara pantai utara Jawa dan Gunung Muria, dulunya ada sebuah selat. Tapi sekarang selat itu menghilang, seolah tak pernah ada. Apakah ini bagian dari sejarah yang terlupakan? Atau ada sesuatu yang disembunyikan dari kita? Ini bukan sekadar teori, tapi ada petunjuk-petunjuk nyata yang bikin kita bertanya, kemana perginya Selat Muria? Selat Muria adalah nama yang muncul dalam sejumlah dokumen sejarah dan peta kuno yang menunjukkan keberadaan sebuah selat yang memisahkan Gunung Muria dari daratan utama Pulau Jawa. Artinya, wilayah seperti Jepara, Kudus, dan Pati dulunya adalah pulau tersendiri. Tapi hari ini semuanya sudah menyatu dengan daratan Jawa. Nah, pertanyaannya, apakah Selat Muria memang pernah ada? Jika ya, bagaimana bisa menghilang? Beberapa peta kuno, seperti peta era kolonial Belanda dan Portugis, menunjukkan adanya sebuah selat di utara Jawa yang memisahkan Gunung Muria. Bahkan dalam babat tanah Jawi, wilayah di sekitar Muria kadang disebut sebagai wilayah yang terpisah. Ini bukan dongeng. Kita bicara tentang sumber sejarah tertulis dan visual. Secara geologi, kawasan Muria memang menyimpan keanehan. Tanah di sekitarnya termasuk dataran aluvial, alias hasil endapan lumpur dari sungai dan laut. Ini cocok dengan teori bahwa Selat Muria tertutup secara perlahan oleh sedimentasi. Bahkan, penelitian geografi modern menyebutkan adanya bekas alur laut purba yang memanjang dari utara Demak hingga ke barat Kudus. Ini mengindikasikan bahwa air laut dulu pernah masuk jauh ke daratan yang kini jadi sawah dan tambak. Tidak hanya alam, manusia juga berperan. Sejak abad ke-17, Belanda mulai membangun tanggul dan kanal untuk mengendalikan banjir dan sedimentasi. Sungai-sungai besar seperti Serang dan Wulan mengalirkan lumpur ke laut yang lama-lama mengisi Selat Muria. Dalam hitungan ratusan tahun, wilayah itu berubah dari laut menjadi daratan, sebuah transformasi masif yang pelan-pelan menghapus selat itu dari peta.
Jangan salah, keberadaan dan hilangnya Selat Muria juga memengaruhi peradaban. Pelabuhan kuno seperti Jepara dan Juwana dulunya sangat strategis karena berada di tepi selat. Bahkan, Jepara dikenal sebagai kota maritim kuat pada masa Ratu Kalinyamat. Tapi seiring waktu, pelabuhan-pelabuhan itu kehilangan kedalamannya dan fungsi maritimnya memudar. Hilangnya selat ini ikut mengubah peta ekonomi dan politik Jawa bagian utara. Yang menarik, topik Selat Muria ini jarang sekali dibahas di pelajaran sekolah. Banyak orang Jawa sendiri bahkan tidak tahu tentang eksistensinya. Apakah karena kurang data? Atau karena narasi sejarah kita terlalu fokus pada aspek politik dan kerajaan? Padahal, perubahan geografis seperti ini bisa membuka banyak misteri tentang masa lalu Nusantara. Ada juga teori yang lebih berani. Beberapa peneliti lokal menyebut bahwa perubahan wilayah ini bukan hanya karena sedimentasi, tapi juga gempa besar atau letusan gunung berapi yang menyebabkan daratan naik. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan cerita banjir besar ala zaman Nabi Nuh. Tapi tentu saja, ini masih jadi perdebatan sengit di kalangan akademisi. Selat Muria memang mungkin sudah hilang dari peta fisik, tapi jejaknya masih membekas di peta sejarah, budaya, dan geologi. Ini adalah contoh nyata bagaimana alam dan manusia sama-sama membentuk peradaban. Dan yang lebih penting, ini mengajarkan kita bahwa perubahan besar bisa terjadi secara perlahan, tanpa kita sadari sampai semuanya terlambat. Gimana menurut kamu? Apakah Selat Muria benar-benar pernah ada? Atau ini hanya ilusi dari peta-peta lama? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk video fakta sejarah lainnya yang tak kalah mengejutkan. Sampai jumpa di misteri berikutnya.